Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dengan akhiran NIM 127 kelas 23D. Kali ini saya akan menunjukkan hasil dari percobaan saya untuk matkul ELDA modul 1, yaitu penyearah. Nah, di sini adalah yang pertama untuk penyearah satu fasa setengah gelombang dengan beban R. Di sini dapat terlihat hasilnya. Juga bisa dilihat di tabel ini. Nah, untuk skopnya seperti ini. Ini sudah benar, karena yang disearahkan hanya setengah gelombang. Maka dari itu di sini terlihat seperti di blok. Nah, hanya setengah dari gelombang sinusoidal. Lalu untuk yang kedua, ini adalah dengan beban RL. Di sini dapat dilihat nilainya. Juga dapat dilihat di sini. Ini. Untuk skupnya seperti ini. Mengapa tidak ada perubahan? Karena nilai dari L-nya sangat kecil. Jadi tidak berpengaruh. Berpengaruh mungkin hanya sedikit. Lalu yang terakhir, untuk beban RC, di sini sangat berpengaruh, bisa dilihat dari nilainya. Nah, di tabel juga bisa dilihat. Nah, pada scope dapat terlihat seperti ini. Untuk Vout, ini mengapa seperti ini? Karena Vout karena rangkaian memiliki sifat kapasitif dalam bebannya. Maka dia dapat menyimpan muatan lebih lama sehingga tegangan naik perlahan. Nah, ini juga berlaku pada arus, berlaku sebaliknya. Karena memiliki kapasitor, jumlah arus yang ditarik makin kecil, maka arus keluaran bisa berkurang. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Untuk settingan linear transformernya seperti ini. Saya menggunakan VA250 dan frekuensinya 50 untuk semuanya. Lalu untuk VRMS winding 1 220 dan winding 2 15. Ini berlaku untuk semuanya. Nah, sebagai tambahan, bagaimana cara saya dapat menentukan VM pada outputnya? Saya menggunakan rumus ini. VS dikali akar 2 dikurangi dengan 0,8. 0,8 dapat dari sini. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Dan ini sama semua. Baik, kita akan melanjutkan untuk percobaan yang kedua, yaitu satu fase gelombang penuh. Di sini saya sudah merangkai hasil percobaan beban R. Di sini terlihat ketika beban R-nya 100. Dapat dilihat juga di tabel ini. Dapat dilihat semuanya ya, untuk berbagai macam beban R. Untuk VM-nya sama seperti tadi, menggunakan rumus. Dan ini adalah variasinya. Lalu untuk gelombangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah terlihat tidak ada blok kosong lagi karena ini adalah gelombang penuh. Maka yang negatif akan diarahkan menjadi positif. Seperti ini. Ini juga akan berlaku pada setelan max, yaitu 1000 kilo ohm.
terlihat perubahan nilai. Nah, di sini terlihat sama. Lalu next. Ini adalah percobaan dengan filter L di sini. Nah, di sini adalah L yang paling kecil dengan R juga yang paling kecil. Dapat dilihat di sini nilainya. Nah, juga dapat dilihat di tabel seperti ini. Nah, maka kita akan melihat gelombangnya. Seperti ini gelombangnya. Lalu jika kita menggunakan R yang lebih besar, nah terlihat seperti ini, sama seperti tadi. Maka kita akan mengganti ini dengan 5. Nah, gelombang seperti ini. Mengapa gelombang tidak berubah seperti tadi? Karena nilai indeteksi sangat rendah, maka gelombang tidak berubah. Ya, mungkin berubah hanya sedikit. Dapat dilihat dari nilainya. Baik, lanjut untuk filter C. Di sini saya akan menunjukkan tabelnya. Seperti ini tabelnya. Saya akan mencoba dengan terkecil dahulu, yaitu R100 dan J10. Di sini sudah. Nah, nilai akan terlihat seperti ini. Nah, sama seperti tabel. Lalu untuk skopnya seperti ini, tidak ada yang berubah. Karena memang untuk kapasitornya masih sangat kecil nilainya. Lalu kita akan berubah dengan 220. Baik, seperti ini. Nah, di sini seperti ini. Sama. Lalu untuk subgroup-nya seperti ini. Untuk Vout-nya mengapa seperti ini? Karena Vout meningkat secara bertahap. Ini terjadi karena kapasitor dalam rangkaian bekerja sebagai penyaring. Saat dioda menghantarkan kapasitor mengisi daya hingga mencapai puncak tegangan. Saat dioda tidak menghantarkan, kapasitor perlahan melepaskan muatan ke beban. Tetapi karena nilai R cukup besar, yaitu 100 ohm, kapasitor tidak langsung habis muatannya. Akibatnya tegangan output Vout terlihat naik secara bertahap karena kapasitor mencapai kondisi steady state. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan menggunakan yang paling besar, yaitu 1000. Nah, seperti ini. Dapat dilihat hasilnya. Untuk skopnya seperti ini. Nah, di sini terlihat karena adanya perbedaan karena R semakin besar. Baik, untuk yang terakhir adalah tabel 4 filter LC. Di sini saya akan menunjukkan yang terakhir, yang pertama sendiri, yaitu yang ini R100, L2 dan J10. Nah, nilainya tambah sama. Lalu untuk gelombang seperti ini. Di sini tidak merata ya, masih terlihat ripple-nya. Lalu saya akan mengganti
Nah, di sini sudah terlihat ripple sudah mulai berkurang karena adanya peningkatan pada kapasitor. Lalu saya akan mulai menaikkan nilai kapasitornya. Maaf, ini adalah nilai untuk L-nya, yaitu induktor. Nah, di sini dengan induktor yang dengan nominal 5 mH dan kapasitor dengan nominal 220 mikrofarad dan R dengan 100 ohm. Dapat dilihat dengan tabel seperti ini. Ini adalah hasil percobaannya. Lalu meskipun seperti ini. Di sini ripple sudah mulai merata, namun di awal masih ada lonjakan yang terlalu tinggi akibat besarnya kapasitor. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.